Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Eka Ayu Putri Anita dengan NPM 20106310500064. Saya dari kelas 2B, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Sebelumnya video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian mata kuliah Filsafat Pendidikan tahun ajaran 2020-2021 semester 2 genap dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika kajian filsafat pendidikan. Langsung saja kita simak videonya. Let's go! Pertama, saya akan membahas tentang pengertian sistematika filsafat. Sistematika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengetahuan mengenai klasifikasi. Sistematika dapat diartikan juga tata cara urutan dalam merangkai sebuah gagasan. Sedangkan filsafat secara garis besar artinya ilmu yang mempelajari tentang seluruh aspek fenomena dalam kehidupan dan dikaji atau dipelajari secara kritis dan nalar secara logis. Jadi didapati bahwa sistematika filsafat merupakan sebuah uraian yang dapat menyangkut seluruh permasalahan tentang filsafat secara sistematis atau bisa disebut juga struktur filsafat. Sistematika filsafat mempunyai suatu hal yang tidak bisa kita pisahkan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi dapat disebut sebagai cabang filsafat yang menanyakan alasan dari suatu serta menganalisis berbagai makna yang memungkinkan hal-hal yang dapat dikatakan ada. Tokoh terkenal yang mempunyai pandangan bersifat ontologis adalah Thales, Plato, dan Aristoteles. Kemudian ada epistemologi, adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validasi ilmu pengetahuan. Tokoh yang terkenal adalah Skotlandia James Frederick Miller. Selanjutnya ada aksiologi, ialah ilmu yang mempelajari tentang nilai atau moral yang berlaku di kehidupan manusia. Tokoh yang terkenalnya adalah Socrates. Lalu di sistematika kajian filsafat ini kita akan mempelajari juga tentang manusia dalam perspektif filsafat, alam dalam perspektif filsafat, Tuhan dalam perspektif filsafat, dan relasi antara manusia, alam, dan Tuhan dalam perspektif filsafat. Yang pertama, manusia dalam perspektif filsafat. Dalam ilmu logika, manusia disebut sebagai binatang yang bisa berpikir. Namun manusia berbeda dengan hewan. Walaupun pada dasarnya fungsi tubuh dan fisiologis manusia tidak berbeda dengan hewan, tetapi hewan lebih mengandalkan fungsi-fungsi kebinatangannya, yaitu naluri, pola-pola tingkah laku yang khas, dan fungsi kebinatangan juga ditentukan oleh struktur susunan syaraf bawaan. Berikut ini ada pandangan filsafat terhadap manusia dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, teori descendensi yang menyatakan bahwa manusia tidaklah jauh berbeda dengan hewan, di mana manusia, termasuk hewan yang berpikir, melakukan segala aktivitas hidupnya, dan manusia juga menyusui seperti hewan. Yang kedua ada metafisika, teori yang memandang keberadaan suatu di balik atau di belakang fisik. Dalam teori ini manusia dipandang dalam dua hal, yaitu fisik dan ruh. Fisik yang terdiri dari zat, artinya manusia tercipta dari beberapa sel, dan ruh, manusia identik dengan jiwa yang mencakup imajinasi, gagasan, perasaan, dan penghayatan. Yang ketiga ada psikomatik, memandang manusia hanya terdiri atas jasad yang memiliki kebutuhan untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Artinya manusia memerlukan kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan papan. Selanjutnya ada alam dalam perspektif filsafat. Para ahli astronomi menggunakan istilah alam semesta dalam pengertiannya tentang ruang angkasa dan benda-benda langit yang ada di dalamnya. Alam semesta adalah media pendidikan sekaligus sebagai sarana yang digunakan oleh manusia untuk melangsungkan proses pendidikan. Sebagai contoh di sini ada gambar peserta didik sedang melakukan diskusi kelompok di luar ruangan. Yang artinya di sini ada alam sebagai media penunjang pendidikan. Lalu ada Tuhan dalam perspektif filsafat. Kata Tuhan merujuk kepada suatu zat abadi dan supranatural. Biasanya dikatakan bahwa Tuhan mengawasi dan memerintah manusia, juga alam semesta. Tuhan adalah suatu yang terdapat dalam pikiran atau mind manusia. Dalam struktur manusia, hati nurani merupakan satu titik kecil atau kotak kecil black box yang tersembunyi secara kuat dan rapi di dalam hati yang merupakan hotline manusia dengan Tuhan. Dan yang terakhir ada relasi antara manusia, alam, dan Tuhan dalam perspektif filsafat. Secara teoretis, metafisika menempati posisi sentral yang mempengaruhi berbagai konsep inti dalam suatu konstruk pemikiran dan akan terjemah dalam aspek-aspek yang lebih praktis seperti halnya isu-isu pendidikan, sosial, moral, ekologi, dan lain-lain. Tuhan, alam, dan manusia
manusia dengan alam. Manusia dan alam semesta saling membutuhkan dan saling melengkapi, di mana alam semesta ini butuh manusia untuk merawat dan memelihara, sedangkan manusia butuh alam semesta sebagai berkelangsungan hidup dan sarana berinteraksi dengan manusia lainnya. Sebagai contoh, hubungan manusia dengan alam yaitu manusia membutuhkan oksigen atau udara dari alam semesta untuk bernapas. Udara yang segar didapati dari pepohonan. Dengan begitu, agar terciptanya pepohonan yang menghasilkan udara segar, perlu dilakukan regulasi yang dilakukan oleh manusia. Lalu ada relasi antara manusia dengan Tuhan. Manusia tidak bisa melepaskan diri dari ikatan Tuhan. Ikatan manusia dengan Tuhan bukan seperti manusia yang terkait fisik dengan alam. Hubungan yang erat antara manusia dengan Tuhan dapat dikaitkan dengan bagaimana cara kita mengingat Tuhan. Berikut ini ada cuplikan video yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya dalam proses pendidikan, yaitu dengan melakukan kegiatan berdoa sebelum proses belajar mengajar. Sebelum kita mulai, silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Kesimpulan dari materi yang dipaparkan sebelumnya, yaitu sistematika filsafat dibagi menjadi 3 macam, ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pandangan manusia dalam filsafat bisa dilihat dari teori descendensi, metafisika, dan psikomatik. Relasi antara Tuhan, manusia, dan alam saling berkaitan. Peran manusia sebagai aktor penerima atau pengelola ciptaan Tuhan, sedangkan alam sebagai sarana manusia berbuat untuk menuju kembali kepada Tuhan. Sekian penjelasan materi tentang sistematika kajian filsafat pendidikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang tidak disengaja. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Thank you for watching this video. Jangan lupa di subscribe, like, and comment di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.